Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Udah lama ya nggak upload untuk video. Kali ini saya nggak akan bertrading mungkin ya. Di sini saya akan menjelaskan karena banyak banget dari kemarin-kemarin nanyain, banyak yang ragu tentang trading ini, apakah haram atau halal, ini apakah judi atau enggak. Banyak banget ya pertanyaan masuk, saya belum sempat bales satu-satu karena memang lagi sibuk dan lagi sakit. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan dengan singkat tapi padat seperti itu ya. Oke, banyak yang nanya, "Bang, eh, apa banyak banget sekarang ini yang bilang trading itu haram, trading itu judi, apakah benar bang?" Nah, terus pertanyaan-pertanyaan yang lain juga banyak masuk. Banyak mereka ragu bertrading lagi, member-member banyak ragu bertrading karena banyak yang bilang itu haram, itu judi. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Saya itu mau masuk ke dunia bisnis, entah itu trading, entah itu bisnis yang nyata, pasti saya itu telusuri dulu, saya riset dulu apakah ini benar judi apa enggak. Kalau judi emang benar-benar judi, semua ulama mengatakan itu, saya enggak akan pernah mau berbisnis seperti itu. Jadi nggak mungkin saya mau membodohi diri saya sendiri dengan mencari rezeki yang haram, nggak mungkin lah. Jadi di situ kenapa saya lanjut bertrading karena beberapa ulama saya nonton, ada yang mengharamkan dan ada juga yang menghalalkan dengan syarat itu harus analisa. Seperti itu. Jika hanya tebak-tebakan itu termaksud judi. Kalau mau tebak-tebakannya mending langsung judi bola. Seperti itu. Mau nebak skor berapa berapa skor seperti itu. Jadi selama ulama masih ada yang membolehkan, itu enggak selamanya itu langsung terbilang haram karena beberapa pendapat ada yang beda. Kecuali contoh seperti minuman keras atau hal-hal yang lain yang memang seluruh ulama itu mengatakan haram, seperti minuman-minuman yang memabukkan. Dan bukan hanya dari agama Islam aja yang mengharamkan minuman yang memabukkan, tapi semua agama itu mengharamkan. Jadi itu jelas itu benar-benar haram. Jadi di trading ini masih ada perbedaan pendapat, masih ada khilaf. Jadi itu tidak sepenuhnya haram. Dan untuk menghindari yang namanya haram itu, seperti yang dikatakan Ustadz Abdul Somad dan Khalid Basalamah, ini kedua ulama yang sedikit berbeda pandangan ya. Maksudnya bukan berbeda pandangan, agak sedikit beda pendapat tentang hukum-hukum fikih atau Islam. Tapi mereka pada saat ditanyai trading mereka sependapat. Jika trading itu dianalisa, itu jatuhnya boleh. Tapi jika trading itu dikatakan Khalid Basalamah dengan Ustadz Somad itu jika nggak dianalisa itu jatuhnya itu riba atau haram. Karena itu hanya ditebak aja. Pencet merah atau turun dan pencet naik atau hijau. Itu nggak dianalisa, dia pencet aja, itu sama aja dengan judi. Padahal di dalam trading itu, di dalam akun trading itu udah disiapin semua indikator-indikator untuk menganalisa di mana support, di mana resistennya, supply and demand-nya semua ada. Jadi kita harus menganalisa. Jadi buat kalian yang selama ini nggak pernah menganalisa itu jatuhnya ke haram. Seperti itu. Jadi buat kalian yang kadang kan ada emosi kita, psikologi kita keganggu. Nah pada saat psikologi kita keganggu, kita udah nggak analisa, kita langsung tebak. Nah itu
itu haram, itu masuk di haram. Pertama kita analisa nih, setelah kita analisa kita loss. Nah, setelah kita loss, psikologi keganggu, kita udah nggak mau analisa lagi, langsung tebak-tebakan, langsung naik turun, udah main feeling aja. Itu nggak boleh. Makanya saya saranin, saya udah katakan kepada kalian di video-video sebelumnya, trading di momen aja, karena momen itu dianalisa. Momen-momen di independen itu kan semua ada analisanya. Jadi nggak ada itu momen yang nggak ada analisanya. Jadi otomatis itu nggak terbilang haram atau judi. Nah, saya sedikit jelaskan ya. Jadi pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Silakan kalian cari dalil yang mengharamkannya. Nggak ada. Seperti yang saya katakan tadi, boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Silakan kalian cari kalau ada dalil yang mengharamkannya. Nah, teman-teman di sini ada, di sini juga saya ini ya, di sini ada dalil Al-Quran yang membahas soal investasi. Ini Al-Quran loh, bukan hadits. Jadi ini benar-benar Al-Quran yang bahas. Ini saya berbicara apa? Saya berbicara seperti ini menggunakan Al-Quran sesuai saya punya agama ya. Jadi, oke. Isi dalil Al-Quran yang membahas investasi itu, Nabi Yusuf pernah ditanya soal mimpi. Kemudian dijawab oleh Nabi Yusuf. Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, kalian tahu nggak isi dari dalil Al-Quran ini? Kemudian kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu. Nah, sedikit saya jelaskan ya. Nah, di sini pemahaman ini, dalil Al-Quran ini banyak ditangkap oleh banyak ulama maupun ahli tafsir sebagai dalil investasi. Kalian catat ya, pemahaman ini banyak ditangkap oleh banyak ulama maupun ahli tafsir sebagai dalil investasi. Dalil yang saya bacain tadi ya, dalil Al-Qurannya. Bahwa, nah di sini ini poin pentingnya. Seperti ini ya. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit kamu makan. Nah, itu penjelasannya bahwa apa yang kita hasilkan, misalnya kalian punya punya gaji di bulan ini, contoh, sebisa mungkin jangan kalian habiskan untuk dimakan. Sisakan untuk investasi karena kita tidak selamanya dalam kondisi yang sehat ya. Bisa jadi nanti kita tidak punya pekerjaan ataupun kita bisa jadi sakit dan sebagainya. Maka dari itu Islam mengajarkan kita untuk selalu berinvestasi. Jadi ini maksud dari dalil yang seperti tadi itu, dalil Al-Quran. Yang kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, itu maksudnya tadi. Jadi Islam mengajarkan kita itu untuk selalu berinvestasi. Jadi itu ya, itu salah satu dalil dari surah Yusuf. Kemudian perlu kita ketahui juga ada kaidah usulnya. Jadi bukan hanya dalil Al-Qur'annya, tapi ada juga kaidah usulnya, yang dimana penghasilan atau keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Itu kaidah usulnya. Saya ini sekali lagi ya, saya jelaskan sekali lagi. Kemudian perlu kita ketahui juga ada kaidah usulnya, yang dimana penghasilan atau keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Kalian ngerti nggak? Jadi investasi ataupun trading dalam prinsip Islam itu
itu harus ada kerugiannya. Harus ada kerugiannya. Jadi harus mau menanggung kerugian. Jangan ada contoh nih ya, jangan ada investasi di awal investasi itu sudah ditawarkan setiap bulan kamu dapat segini, setiap bulan kamu dapat segini. Jadi itu bukan investasi karena di awal itu sudah ditawarkan kalian contoh nih, misalnya dengan modal 100 juta. Dengan modal 100 juta. Nah, kita investasi modal 100 juta, kita udah tahu penghasilan kita bulan depan itu contoh 10% 10 juta. Nah, itu bukan investasi. Nah, itu dalam ajaran Islam itu dianggap sebagai investasi riba. Investasi riba karena yang namanya hukum ekonomi Islam itu hasil investasi itu harus dihitung dari hasil yang didapatkan. Kalian ngerti nggak? Hasil investasi itu harus dihitung dari hasil yang didapatkan. Jadi nggak boleh kita investasi 100 di tempat anggap aja di tempat investasi nih kita titip dana 100 juta. Nah, udah buat perjanjian bahwa bulan depan kita tiap bulan itu kita udah dapat 10 juta. Nah, itu nggak boleh ya. Dalam ajaran Islam itu dianggap sebagai investasi riba karena namanya hukum ekonomi Islam. Hasil investasi itu harus dihitung dari hasil yang didapatkan. Jadi tidak bisa dihitung sebelum usahanya dimulai. Jadi nggak bisa dihitung sebelum usahanya dimulai. Jadi kita belum trading, contoh kita belum si tempat penitipan dana belum trading, tapi kita udah dijanjiin 10 juta per bulan. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk dalam kategori riba. Jadi perusahaan atau tempat investasi belum mulai usaha, tapi kita sudah menetapkan keuntungan berapa juta. Nah, itu dalam ajaran Islam itu salah ya teman-teman. Itu salah. Jadi sekali lagi saya katakan itu salah. Jadi jika investasi yang menawarkan ketetapan keuntungan di awal, maka itu adalah riba dalam pandangan Islam. Gitu ya teman-teman, karena harus ada profit dan loss sharingnya. Jadi dalam Islam itu harus ada profit dan loss sharingnya. Jadi yang namanya investasi itu harus ada rugi dan keuntungan. Itu investasi ataupun trading itu harus ada rugi dan keuntungan. Oke, selanjutnya resiko dan keuntungannya. Oke, resiko dan keuntungan. Jadi perlu diketahui bahwa yang namanya investasi, oke, di sini saya tulis dulu ya. Resiko dan keuntungan. Resiko dan keuntungan. Kalian pahami baik-baik ya. Udah lama saya mau jelasin, tapi karena masalah trading ini lagi viral-viralnya, oke, saya akan jelasin. Selanjutnya resiko dan keuntungan. Jadi perlu diketahui bahwa yang namanya investasi ini ya, yang namanya investasi semakin tinggi nilai returnnya, semakin ke sana resikonya juga akan semakin tinggi. Nah, di trading seperti itu. Keuntungannya cepat, sedangkan kerugiannya juga cepat. Keuntungannya tinggi, sedangkan resikonya juga tinggi. Jadi makin ke sana resikonya juga akan semakin tinggi jika nilai returnnya tinggi. Seperti itu. Nah, disinilah gambaran investasi atau trading saham trading saham. Jadi kalau kita mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka kita juga harus siap dengan resiko yang tinggi. Makanya ada istilah high risk, high return. Begitu ya teman-teman, begitu ya Ayah Rojak.
yang selalu nyari masalah nih Ayah Rojak nih. Oke, Ayah Rojak, kamu harus dengar ya ini. Jadi maka kita juga harus siap dengan resiko yang tinggi jika mau untung tinggi. Makanya ada istilah high risk, high return. Itu Ayah Rojak. Biar kebuka nih palanya Ayah Rojak nih, otaknya ini ketutup. Jadi resiko tinggi, keuntungan juga tinggi. Jadi jangan heran teman-teman, kenapa ada orang yang mudah sekali rugi di saham ataupun di trading. Kenapa? Kenapa banyak atau mudah banget ya rugi di saham atau di trading? Karena keduanya itu resikonya tinggi. Seperti itu, teman-teman. Tapi di satu sisi dalam pandangan banyak ulama bahwa saham ataupun trading itu halal. Hanya memang resikonya yang tinggi. Tapi di satu sisi juga saham ataupun trading keuntungannya juga bisa sangat tinggi karena faktor demand dan supply. Oke. SND ya, supply and demand atau demand and supply. Jadi naik turunnya harga saham itu secara alami karena adanya demand dan supply atau SND. Seperti itu. Jadi kalau nggak mau rugi, kalau nggak pengen rugi di saham ataupun trading, ya jangan ikut. Ataupun harus banting-banting laptop, jangan. Karena kalian dengan kesadaran kalian ikut bertrading atau saham investasi. Itu kalian sadar loh. Masa kalian nggak cari tahu dulu resikonya seperti apa? Resikonya tinggi. Banyak orang yang hanya mau untung, nggak mau rugi, mending kalian jualan cilok aja atau jualan yang lain daripada kalian hanya pengen untungnya aja, nggak mau menanggung resiko kerugiannya. Karena di dalam di dalam bisnis itu ada namanya untung, ada namanya rugi. Begitupun juga di trading. Bisnis apapun itu semua ada resiko. Kalau nggak mau kalau nggak mau resiko tinggi, ya jualan aja. Jualan yang nyata aja, nggak usah ikut-ikut trading bisnis online seperti ini, nggak usah diikut. Sampai banting-banting laptop. Gimana caranya ya 450 juta bisa loss dalam 4 bulan? Itu dia mainnya seperti apa? Nggak mungkin modal 50 juta aja 100 juta dan didukung dengan teknik yang udah ada. Itu nggak mungkin loss. Makanya saya heran kenapa bisa loss ya. Orang yang tinggi modalnya sampai loss 450 juta. Berarti itu dikategorikan itu sangat-sangat maruk tuh. Makanya saya selalu katakan di video-video saya sebelumnya itu ya, selalu saya katakan jangan pernah mengambil profit di atas modal kalian. Saya selalu katakan itu. Saya aja yang punya modal tinggi, itu saya hanya ngambil profit berapaan. Paling nanti psikologinya atau otaknya lagi refresh, saya ngambil untung banyak di situ. Tapi kalau lagi nggak bagus mood atau apa, itu kadang saya loss juga. Nah, kadang saya ngambil profit dikit-dikit aja. Padahal saya udah katakan di banyak video saya sebelumnya itu, saya udah katakan jangan percaya mentor-mentor yang yang menjanjikan atau bertrading, video trading mereka di YouTube modal 140.000 sampai 1M sampai ratusan juta ataupun puluhan juta. Itu bullshit, saya udah katakan di video-video saya. Silakan kalian cari di video saya sebelum-sebelumnya itu, banyak video yang saya katakan seperti itu. Jangan dipercaya mentor-mentor yang seperti itu.
Jadi, mentor itu harus perlu juga mengedukasi dengan baik. Harus mengedukasi dengan baik. Karena banyak orang tertarik di trading ini karena kesuksesan mentor-mentor yang instan. Mereka melihat kesuksesan dari mentor-mentor, dengan singkat udah bisa beli, mobil-mobil sport, udah bisa, beli rumah mewah atau beli apartemen, buka kantor. Jadi orang-orang yang udah di-PHK dari kerjanya ataupun orang-orang yang lagi, yang mau pengen, butuh dana cepat. Jadi mereka itu, mau pengen seperti, seperti mentor-mentor yang di channel yang memperlihatkan kekayaan. Jadi mindset mereka pasti kita bisa seperti mereka juga dengan cepat. Nah, itu kadang yang, disalahgunakan oleh mentor-mentor ya. Saya dari 2019 akhir membuat edukasi sampai sekarang nggak ada mobil sport karena memang saya tahu bahwa nggak semudah itu untuk mendapatkan seperti itu. Makanya juga kadang saya heran ya, wah baru setahun, baru 8 bulan udah beli mobil ini, mobil ini. Jadi juga kadang saya heran, makanya saya tekankan di video-video saya sebelumnya itu jangan percaya mentor-mentor yang memberikan kalian iming-iming 100 modal 100.000 atau modal 1 juta jadi 10 juta. Jadi jangan seperti itu. Member saya selalu saya edukasi bagaimana cara profit dengan modal sekian. Jadi modal 500.000 itu ambil profit 50.000 aja per hari 10%, ataupun seenggaknya paling maksimal itu ambil profit di 100.000 jika modal 500.000. Jadi nggak usah nggak usah maruk dengan modal 500.000 sehari mau dapat 300.000 atau mau dapat 100% 500.000. Jadi nggak usah seperti itu. Jadi yang benar, kita tradingnya yang benar aja, nggak usah ikut-ikut yang seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini saja ya penjelasan singkat saya. Jadi pada intinya trading itu bukan haram ataupun judi karena ada dalilnya, ada kaidah usulnya juga saya udah jelasin tadi. Jadi sebagian ulama banyak mengatakan bahwa trading atau saham atau investasi itu masih masuk kategori boleh. Jadi saya rasa di sini udah jelas banget ya, saya udah jelasin tadi dari dalil Al-Qur'annya, dari kaidah usulnya juga. Jadi di dalam Islam itu seperti yang saya katakan tadi, atau di dalam menurut Islam dalam investasi saham ataupun trading itu harus ada untung dan ruginya. Seperti itu, harus ada untung dan ruginya. Dan juga resiko dan keuntungan. Semakin tinggi nilai returnnya, semakin resikonya juga akan semakin tinggi. Nah, seperti itulah gambaran dari investasi saham ataupun trading. Jadi kalau kita mendapat keuntungan yang tinggi, maka kita juga harus siap dengan risiko yang tinggi. Jangan sampai banting laptop atau banting diri. Seperti itu. Jadi kalau mau terjun di trading ataupun di investasi, kita harus tahu udah resikonya. Jadi jangan jika kita dapat keuntungan kita diam aja. Pada saat loss kita laporin orang. Nah, itu kan nggak gentle namanya. Itu nggak mau, berarti itu maunya dia selalu mau untung, nggak mau menanggung resiko rugi. Oke, mungkin sampai di sini saja. Jadi buat teman-teman itu kembali ke diri kalian masing-masing lagi menganggap bahwa trading itu seperti apa. Jadi kembali ke diri kalian masing-masing. Yang mau tetap lanjut trading silakan, ayo kita akan trading. Dan di minggu ini saya udah aktif untuk bertrading. Jadi semua chat-chat akan semua saya balas, saya aktif lagi, dan besok saya akan upload video bertrading lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.